Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 838-840. Tidak dapat dijelaskan, bingung, kata-kata ini sekarang sulit untuk menggambarkan suasana hati Liu Yan. Pada saat ini, Liu Yan akan mengutuk ibunya, kode khusus, kamu dan Kevin Ye mengadakan pesta, kamu pergi mencari Kevin Ye, kamu datang ke rumahku untuk membuat masalah. Jika Kevin Ye tidak bisa mengalahkannya, dia akan datang kepada kita. Logika apa ini? Namun, Liu Yan masih seorang ahli seni bela diri dan memiliki rasa bahaya. Pada saat ini, Liu Yan mencoba melindungi integritas putrinya, sementara di sisi lain, matanya melotot seperti listrik, mencoba menemukan pria misterius yang masuk ke ruang kerjanya. Secara umum, orang selalu memiliki napas dan denyut nadi. Selama kamu tenang, penyembunyian apapun hanyalah penutup. Namun, Liu Yan tampaknya mengalami kecelakaan kali ini, karena tidak peduli seberapa fokus Liu Yan, dia tampaknya tidak dapat menemukan posisi pihak lain. Ini membuat hati Liu Yan meledak dengan kejutan besar. Jika kamu ingin menemukanku dengan kultivasi ini, jangan bermimpi. Ayah dan anakmu sedang menunggu untuk pergi ke alam baka bersama-sama. Suara wanita itu kembali terdengar sombong dan mendominasi, dan dia tertawa terbahak-bahak. Suara itu sangat keras di telinga Liu Yan, yang sulit diterima. Mona Liu sedikit gugup. Tangannya mencengkeram lengan Liu Yan dan berkata, "Ayah, siapa dia? Mengapa kita harus berurusan dengan Kevin Ye?" Pada saat ini, Mona Liu tidak khawatir tentang keselamatannya sendiri. Yang dia pedulikan adalah Kevin Ye. Liu Yan menoleh dan melirik putrinya di mata dan memperingatkan, "Ming Mei, jangan bicara. Bersembunyilah di belakangku." Sepertinya Kevin Ye masih dalam masalah kali ini. Meskipun kultivasi Liu Yan tidak tinggi, dia masih menjadi tokoh nomor 1 di ibu kota kekaisaran. Bahkan dia merasa lawan yang tangguh, jadi itu sangat sulit dilakukan. Namun, ketika Liu Yan dan Mona Liu sedang berbicara, ada suara siulan di ruang belajar Villa Liu Jia. Suaranya jelas dan manis, tetapi penuh dengan pembunuhan. Pria sialan, tidak ada pria baik di dunia ini. Mereka semua tidak berperasaan. Kevin Ye, kamu sedikit rendah hati. Aku tidak bisa membantumu, tetapi aku bisa membunuh semua wanita di sekitarmu dan membuatmu menderita seumur hidup. Suara wanita itu penuh dengan kebencian, mendengar Mona Liu berdiri tegak dengan rambut dingin. Namun, Mona Liu sedikit aneh karena nada sedihnya. Bagaimanapun, Mona Liu, wanita di samping Kevin Ye, telah melihat beberapa dari mereka kurang lebih. Tetapi suaranya sangat aneh sehingga Mona Liu tidak dapat mengingat siapa wanita ini yang bersembunyi di kegelapan. Liu Yan terkejut dan berkata dalam hatinya, betapa besar keluhan wanita ini, apakah ini hutang romantis yang disebabkan oleh bajingan Kevin Ye di luar? Hanya saja tidak banyak waktu tersisa bagi ayah dan anak Liu. Dengan peluit yang jelas, Liu Yan mendengar suara dengungan yang datang dari telinganya. Jika Anda memperbaiki mata Anda lagi, Liu Yan hampir tidak bisa mempercayai matanya. Pada saat ini, jendela ruang kerja Liu Yan ditutupi dengan warna hitam, dan kawanan serangga terbang di luar jendela. Segera, ketika ledakan keras, jendela ruang kerja Liu Yan hancur berkeping-keping, serangga-serangga itu menyerbu masuk, langsung mengelilingi Liu Yan dan Mona Liu. Bagaimanapun, Mona Liu hanyalah seorang gadis. Menjijikkan melihat begitu banyak serangga. Bersembunyi di belakang Liu Yan, Mona Liu tidak bisa berhenti melompat dan berteriak, "Ah oh, serangga, ayah, banyak serangga," sangat menjijikkan dibandingkan dengan kepanikan Mona Liu, Liu Yan jauh lebih tenang. Dengan kerutan di alis pedangnya, Liu Yan berkata dengan aneh, "Gucong. Siapa yang mulia? Hehe, Anda tidak perlu tahu siapa saya. Kau hanya perlu tahu bahwa kau dan putri cantikmu akan mati. Itu sudah cukup. Bayi-bayi kecilku sudah lapar selama beberapa hari, dan aku akan mengajakmu makan malam." Sialan. Liu Yan mati-matian mengepakkan sayapnya, tetapi menghadapi serangga-serangga ini, bahkan Liu Yan tidak berdaya. Pada saat ini, jika hanya ada Liu Yan di ruang belajar, Liu Yan masih dapat menemukan cara untuk melarikan diri, tetapi Liu Yan ditakdirkan tidak dapat mundur, lagi pula, Liu Yan masih memiliki Mona Liu di belakangnya. Dengan dengungan yang keras, momentum Liu Yan tiba-tiba memasuki kondisi puncak, dan seluruh tubuhnya dilindungi oleh ki yang kuat. Itu menutupi dirinya dan Mona Liu. Meskipun jumlah serangga Gu banyak, mereka hanya beberapa serangga. Mereka semua tersebar oleh ki yang kuat dari Liu Yan. Namun,
Tak lama kemudian serangga Gu yang haus darah ini mengejar lagi dan menerkam ki yang kuat dari Liu Yan. Ribuan serangga beracun terkikis, seperti ngengat yang menuju api. Beberapa terguncang oleh ki yang kuat di tubuh Liu Yan, sementara yang lain langsung terpana. Namun, serangga-serangga mengerikan ini seperti pasukan pembunuh yang menyerbu, terlepas dari semangat prajurit Tao yang kuat. Tampaknya di mata serangga-serangga ini, makanan adalah makanan. Haha, naif. Aku masih ingin menggunakan ki yang kuat untuk melawan serangga-serangga beracunku. Kau hanya mengurung dirimu dalam kepompong. Aku ingin melihat seberapa banyak kekuatan internal yang dapat kau dukung. Ketika kekuatan internalmu habis, bayi-bayiku akan dapat memakanmu bahkan sisa-sisa tulang. Liu Yan merasakan tekanan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kinya yang kuat digigit oleh puluhan juta serangga beracun. Tidak butuh beberapa menit bagi serangga ganas itu untuk menggigit ki kuat Liu Yan dan memaksa mereka masuk. Liu Yan saat ini meskipun dipaksa untuk mendukung, tetapi keringatnya telah sedikit membasahi. Mona Liu bersembunyi di belakang Liu Yan untuk melihat dengan jelas dan dengan cemas berkata, apa yang harus dilakukan, ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mona Liu benar-benar bingung, karena dia merasa napas kematian semakin dekat. Tetapi saat ini Liu Yan memiliki ide tetapi tidak berani membuka mulutnya, karena selama dia memiliki napas ki asli, itu tidak akan mampu lagi bertahan, jadi dia hanya bisa menjadi gigi mati, dukungan keras. Tiba-tiba, wajah Mona Liu berubah dan dia berteriak, ngomong-ngomong, Kevin Ye, panggil Kevin Ye. Kevin Ye sekarang telah menjadi sedotan terakhir bagi ayah dan anak Liu. Dengan gemetar, Mona Liu akhirnya mengeluarkan ponselnya dari tubuhnya. Namun, ketika Mona Liu hendak memanggil Kevin Ye untuk meminta bantuan, suara wanita yang menakutkan itu kembali terdengar di udara. Aku ingin memanggil Kevin Ye, wanita yang rendah hati itu, dan memimpikannya. Suara itu jatuh, pelangi merah panjang melayang. Di mana darah mengalir, ribuan serangga beracun menyerah. Kemudian Liu Yan melihat telapak tangan putih mengarah ke dadanya. Sebelum kekuatan telapak tangan itu tiba, Liu Yan sudah putus asa, alam bawaan. Itu adalah alam alami. Sudah terlambat untuk mengetahuinya. Kau dan putri jalangmu akan mati malam ini. Di antara cahaya listrik dan batu api, Liu Yan terkejut melihat wajah asli wanita yang ganas itu. Wanita itu tampak baru berusia sekitar 20 tahun, tetapi dia sangat jernih dan cantik. Pipinya tidak cocok dengan ekspresinya yang ganas saat ini. Itu tampak sangat aneh. Bahkan matanya menunjukkan warna yang aneh, yang membuat orang merasa takut. Bab 839. Memanfaatkan angin gelap di bulan untuk menyerbu ke rumah Liu Yan, penguasa alam bawaan yang misterius itu bukan orang lain. Ia adalah kekasih lama Jiang Tiansheng, kupu-kupu biru Siang Jiang. Berbicara tentang kupu-kupu biru, meskipun ia memiliki wajah muda yang cantik, hatinya sangat cacat. Di satu sisi, kupu-kupu biru tidak dapat melihat putrinya berjalan dengan Kevin Ye, di sisi lain, ia tidak dapat melihat Kevin Ye berjalan dengan wanita lain. Mungkin seperti itulah sindrom menopause. Bagi ayah dan anak Liu, kupu-kupu biru adalah hati yang haus darah. Ia akan membunuh wanita murahan yang merampok pria dengan putrinya malam ini. Meskipun Liu Yan adalah seorang seniman bela diri, ia tidak tahan dengan gulat seorang penguasa alam bawaan. Menghadapi telapak tangan kupu-kupu biru, Liu Yan tidak punya pilihan selain duduk dan menunggu kematian. Tangan giok itu bergetar pelan, telapak tangan kupu-kupu biru datang seperti angin, langsung mengenai dada Liu Yan. Hati Liu Yan berdebar sejenak, sebuah cara, berakhir, ini benar-benar kiamat. Namun, ketika Liu Yan berpikir bahwa ia harus mati kali ini, sesuatu yang aneh terjadi. Baik itu Liu Yan atau kupu-kupu biru, wajah mereka berubah pada saat yang sama. Mereka semua bingung dan tidak dapat dibayangkan. Secara khusus, kekuatan tangan kupu-kupu biru tercetak pada tubuh Liu Yan, yang tampaknya mengenai Gunung Tai. Liu Yan sebenarnya tidak bergerak. Telapak tangan kupu-kupu biru yang luar biasa terus bekerja, kilatan cahaya merah, kupu-kupu biru berteriak, matilah aku, Sura, hancurkan. Kali ini, kupu-kupu biru tidak lagi menahan tangannya, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk membunuh Liu Yan. Dia pasti akan memukul Liu Yan sampai mati di bawah telapak tangannya. Tetapi hati Liu Yan sekali lagi, tetapi wajah bingung, karena telapak tangan kupu-kupu biru benar-benar tercetak di dadanya, tetapi dia tidak dapat merasakan setengah dari kekuatannya, bahkan fluktuasi ki sejati. Tampaknya pukulan ini tidak datang dari seorang ahli alam bawaan, tetapi dari seorang manusia. Kupu-kupu biru memiliki dua telapak tangan berturut-turut.
Kekuatan telapak tangan ditumpangkan, belum lagi Liu Yan. Saya khawatir beberapa orang tua di laut mungkin tidak dapat menahannya. Namun sekarang Liu Yan masih tidak bergerak, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Untuk sesaat, kupu-kupu biru hampir meragukan prestasinya. Namun, pada saat kupu-kupu biru tertegun, dada Liu Yan bersinar, dan cahaya warna-warni membuat kupu-kupu biru tidak dapat membuka matanya. Pada saat yang sama, kekuatan tanah longsor memantul ke arah kupu-kupu biru. Tubuh kurus kupu-kupu biru bergetar beberapa saat, lalu terbang maju mundur jauh. Hanya beberapa langkah mundur yang menghentikannya. Kemudian sepasang mata indah berwarna darah itu menatap Liu Yan dengan ngeri, yang membuatnya merasa sangat terkejut. Senjata ajaib, kamu memiliki senjata ajaib untuk melindungi tubuhmu. Kupu-kupu biru menggigit gigi, berkata dengan benci. Melihat aliran jalan keemasan, kupu-kupu biru tidak berani mendekatinya. Dia hanya bisa berjalan sekitar 10 meter dari Liu Yan. Cahaya keemasan itu menghilang, dan sebuah pedang besar menghalangi tubuh Liu Yan. Liu Yan bersemangat dan berseru, Xuan Huang, pedang Xuan Huang. Pedang besar yang tergantung di udara ini jauh lebih besar daripada saat berada di tangan Liu Yan, dan terus berputar untuk melindungi pemiliknya secara otomatis. Melihat pedang Xuan Huang ini, hati Liu Yan sangat jatuh. Dengan kekuatan Liu Yan sendiri, tentu saja, dia tidak dapat bersaing dengan seorang pejuang di alam bawaannya, tetapi dengan senjata ajaib, sulit untuk mengatakan siapa yang menang atau siapa yang kalah. Keringat menetes pelan dari pipi kupu-kupu biru ke bawah, namun saat ini kupu-kupu biru masih keras kepala sekali, tidak mau kalah dalam teriakan perangnya. Apakah kau pikir kau bisa melarikan diri dengan senjata ajaib? Mimpi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, kupu-kupu biru berjubah hitam segera memasukkan jarinya ke pintu masuk, dan kemudian terdengar siulan yang jelas. Mereka yang baru saja berkeliaran berkumpul lagi, mengatur formasi mereka, dan bergegas menuju Liu Yan. Liu Yan ketakutan. Meskipun ia memiliki senjata ajaib di tangannya, Liu Yan tidak tahu bagaimana menggunakan pedang Xuan Huang. Terutama dalam menghadapi ribuan serangga beracun. Melihat serangga Gu mendekat, Liu Yan bersama Mona Liu terus mundur. Di tengah udara, hanya pedang hitam dan kuning yang berputar. Tanpa menerima perintah apapun dari Liu Yan, pedang Xuan Huang benar-benar bergerak sendiri. 9 pola naga di badan pedang tiba-tiba meledak ke langit dan berubah menjadi 9 naga api. Dalam sekejap, api mulai membakar di udara tanpa ampun. Api adalah pembunuh semua serangga di dunia, dan serangga tidak terkecuali. 9 naga api meraung, dan kemanapun mereka pergi, serangga hitam jatuh ke tanah satu demi satu, dan dalam sekejap mereka berubah menjadi bubuk. Liu Yan berdiri di belakang dan tercengang. Dia berseru, sungguh menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Kekuatan senjata ajaib. Ini adalah kekuatan senjata ajaib. Api di Jiulongwen adalah serangga beracun yang telah membakar habis kupu-kupu biru, dan kupu-kupu biru itu sangat marah. Di Linhai, kota kecil ini, serangga yang telah dipelihara kupu-kupu biru selama puluhan tahun hampir sepenuhnya dilahap oleh kedua api ini. Api ini milik Kevin Ye dan yang lainnya milik Liu Yan. Berani membakar bayi kecilku, sialan, sialan, kalian semua mati. Kupu-kupu biru dalam kemarahan, seluruh momentum orang itu telah berubah, menjadi sangat mengerikan, seolah-olah dari neraka Shuro yang sama. Liu Yan dalam keadaan kesurupan untuk sementara waktu. Dia melihat wanita di balik jubah hitamnya menyalakan api merah yang indah. Kemudian senyum kupu-kupu biru menjadi ganas. Berputar di telapak tangannya, pisau berdarah muncul. Kupu-kupu biru berteriak, bunuh. Pisau darah yang tajam berubah menjadi pelangi panjang dan langsung menuju pedang Xuan Huang di depannya. Merasakan ancaman dari neraka, pedang Xuan Huang mengambil inisiatif untuk bergerak. Pedang besar itu berdenting di lantai ruang belajar Liu Yan, dan tubuh pedang yang dingin membesar tanpa henti, menghalangi jalan kupu-kupu biru seperti panel pintu. Di sekeliling tubuh pedang, pola Jiulong terus-menerus terbang dan bersinar, tidak memberi kupu-kupu biru kesempatan sama sekali. Pedang-pedang itu bertabrakan dan meledak menjadi api yang mengguncang bumi. Namun, di bawah tekanan besar pedang besar itu, kupu-kupu biru tidak bisa bergerak maju setengah langkah. Setelah bilah pedang itu berputar, tubuh kupu-kupu biru itu dipukul mundur lagi, dan butuh beberapa langkah untuk menghentikannya. Menyebalkan, menyebalkan. Kupu-kupu biru itu berteriak. Namun, di antara waktu luang, ruang belajar Liu Yan, suara lain terdengar gembira dari langit. Kupu-kupu biru, kau membuatku kesal lagi dan lagi.
Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuh orang? Jika bukan karena Presiden Jiang, kau pasti sudah mati. Aku peringatkan kau untuk kembali ke Sungai Xiangjiangmu sesegera mungkin. Jika kau berani bersikap keras kepala lagi, kau tidak akan bersikap sopan. Ketika kau berakhir di tempat yang berbeda, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Itu hanya suara, tetapi sangat kuat. Kupu-kupu biru dapat merasakannya, Liu Yan dapat merasakannya, dan Mona Liu dapat merasakannya. Saat itu, Liu Yan tercengang dan terkejut untuk waktu yang lama. Kevin Ye, bocah ini, memiliki kultivasi yang sangat buruk. Tidak heran dia dapat dengan mudah membunuh tetua keluarga Liu. Itu terlalu mengerikan dan mengerikan. Bocah itu lebih mengerikan dan tidak normal daripada ayahnya. Bab 840. Ya, Kevin Ye yang tiba-tiba jatuh di ruang belajar Liu Yan. Namun, suara ini bukan dari Kevin Ye sendiri, melainkan dari keilahian Kevin Ye dalam pedang Xuan Huang. Namun, pikiran saja dapat membuat seorang ahli bawaan terengah-engah, yang juga dapat melihat metamorfosis Kevin Ye dari samping. Dipaksa oleh keberuntungan, dia menahan tekanan dari pedang Xuan Huang. Kupu-kupu biru tidak mundur. Dia bahkan menunjukkan senyum menghina di pipi gadis mudanya. Kevin Ye, dasar bajingan kecil, kamu tidak dapat melindungi dirimu sendiri sekarang, dan kamu berani membuat banyak komentar di sini. Aku rasa kamu tidak tahu bahwa surga lebih unggul daripada bumi. Jika kamu dapat hidup melewati malam ini, kamu dapat mengatakan kata-kata yang begitu besar tanpa fitnah. Gigi perak terkatup, kupu-kupu biru menahan untuk waktu yang lama, baru saja mengeluarkan suara ini. Oh, benarkah? Dibandingkan dengan kupu-kupu biru, suara Kevin Ye lebih santai, dan dengan ejekan. Bagaimana mungkin seorang penguasa darah, seorang adipati, dan beberapa reptil kecil memenangkan kursi ini? Kupu-kupu biru, kau tidak bisa tidak meremehkan kekuatan kursi ini. Orang-orang kecil di depan kita hanyalah beberapa setan kelelawar bersayap. Tidak jarang berurusan dengan mereka. Kevin Ye menunjukkan niatnya, wajah kupu-kupu biru tidak tampan. Dan suara Kevin Ye terdengar lagi saat ini, menunjuk langsung ke hati sang Buddha dan tertawa, haha, tapi kupu-kupu biru, aku sangat penasaran. Keberanianmu agak terlalu besar. Bukankah dikatakan bahwa kuil suramu dan kuil gelap tidak dapat didamaikan? Jika kau berani berhubungan dengan orang-orang kuil gelap secara pribadi, kau tidak akan takut diketahui oleh Yesura, sehingga kau tidak bisa hidup atau mati. Kevin Ye tampaknya mengatakan bahwa ia berada di hati kupu-kupu biru yang ketakutan. Seluruh tubuh kupu-kupu biru gemetar, dan dia menggigit bibirnya. Sudut-sudut mulutnya yang tipis hampir berdarah. Menatap matanya dengan tajam, kupu-kupu biru berkata, aku tidak membutuhkanmu untuk mencampuri urusan orang lain. Lebih baik kau mempertimbangkan dirimu sendiri. Kata kupu-kupu biru dengan mata dingin, berkata, dengan pedang patah untuk menghalangi jalanku, kau bermimpi. Kupu-kupu biru mendengus dingin, dan tiba-tiba melemparkan pisau berdarah ke udara dan berteriak, darah, sura, malam yang gelap tak terbatas. Aku melihat pisau darah melayang di udara, dan kemudian satu berubah menjadi dua, dua menjadi empat, dan kemudian pisau darah tak berujung berputar di udara, bersinar cahaya darah. Suara Kevin Ye sedikit getir, beberapa cara tak berdaya, benar-benar keras kepala. Bersembunyi di balik pedang Xuan Huang, Liu Yan dan Mona Liu semuanya diblokir oleh pedang Xuan Huang, mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di sisi lain. Aku mendengar suara benturan keras, diikuti oleh suara nyanyian naga dari Jiu Longwen. Namun beberapa saat kemudian, seluruh ruang belajar kembali sunyi, dan suasana yang sunyi membuat orang-orang merasa sangat aneh. Ayah, apa yang terjadi? Wajah cantik Mona Liu menunjukkan sedikit kekhawatiran dan ketakutan. Liu Yan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Ketika ayah dan anak itu kebingungan, pedang Xuan Huang yang besar, yang seperti papan pintu, tiba-tiba bergetar dan menyusut. Akhirnya, ukurannya menjadi sama dengan pedang biasa dan jatuh kembali ke tangan Liu Yan. Liu Yan baru saja melihat, ruang belajarnya saat ini telah berantakan. Di mana-mana terlihat serbuk kayu beterbangan, di mana-mana terlihat bubuk serangga beracun, udara juga mengeluarkan bau terbakar. Dengan lembut memegang lengan Liu Yan, Mona Liu yang gemetar hanya memperlihatkan kepala kecilnya, melihat saat ini di ruang belajar tampaknya hanya ayah dan anak mereka sendiri, tidak ada orang lain, Mona Liu yang hanya menghela nafas panjang. Ayah, wanita jahat itu, apakah dia sudah pergi? Liu Yan melihat keluar jendela melalui kaca jendela yang pecah, seharusnya sudah pergi. Pada saat yang sama,
Liu Yan mengulurkan tangan untuk menyeka dahinya yang berkeringat dan menenangkan diri. Namun, ketika orang tua Liu dalam keadaan terkejut, sesosok hitam melewati jendela ruang belajar di lantai 2 keluarga Liu. Pisau berdarah itu terangkat lagi. Suara ejekan tak ada habisnya. Tidak ada satupun orang yang ingin kubunuh yang dapat bertahan hidup. Jika Kevin Ye tidak ada di sini, kurasa siapa yang dapat melindungi ayah dan anakmu. Liu Yan tidak menyangka bahwa kupu-kupu biru wanita itu telah bermetamorfosis hingga tingkat ini. Setelah satu tembakan yang salah, dia membunuhnya kembali. Aku khawatir bahkan Kevin Ye tidak menyangka bahwa kupu-kupu biru memiliki obsesi seperti itu. Tanpa kehadiran pikiran Kevin Ye, cukup sulit bagi Liu Yan untuk menghadapi kupu-kupu biru sendirian, terutama pisau panjang berdarah, yang tampaknya datang dari neraka dan membuat orang-orang menyeramkan. Liu Yan tidak memiliki kekuatan tangkisan dalam kultivasinya, tetapi dia tidak akan duduk dan menunggu untuk mati. Dalam menghadapi bahaya, Liu Yan secara tidak sadar mengayunkan pedang Xuan Huang di tangannya. Saat ini, Liu Yan tidak memiliki jurus pedang untuk diucapkan, yaitu, ia mengayunkan pedang Xuan Huang ke arah kupu-kupu biru. Awalnya, kupu-kupu biru juga mencibir, mantis itu menghalangi mobil. Itu di luar kapasitasnya. Tetapi kupu-kupu biru segera merasa salah, karena pedang Xuan Huang Liu Yan keluar, dan pola Jiulong keluar bersamanya. Dengan suara nyanyian naga yang dalam, 9 naga api meraung ke arah kupu-kupu biru. Melihat situasi yang tidak baik, kupu-kupu biru segera mengambil kembali pisau darah di tangannya, mengangkat pisau ke naga api, dan kemudian bentuk tubuhnya segera berbalik di udara. Kalian berdua ayah dan anak yang tercela, kalian sangat beruntung hari ini. Kalian memiliki alat ajaib untuk melindungi tubuh kalian. Aku tidak dapat membantu kalian. Tetapi jika kalian menunggu, aku akan kembali untuk mengambil nyawa anjing kalian lagi. Suara marah kupu-kupu biru itu panjang, dan tiba-tiba melonjak jauh dan luas. Namun, Liu Yan masih terlihat seperti musuh yang tangguh. Dia takut trik lama wanita nerotik itu akan terulang dan terbunuh lagi. Hingga lebih dari 10 menit kemudian, Liu Yan yakin bahwa orang gila itu benar-benar telah pergi. Liu Yan yang ketakutan lumpuh di tanah. Saat ini, ayah dan anak Liu Yan dan Mona Liu saling memandang dan terengah-engah. Sementara ayah dan anak Liu lolos dari perampokan, Kevin Ye mengajak Michael Liu untuk berjalan-jalan setelah makan malam di pinggiran kota Linhai. Michael Liu mengikuti langkah Kevin Ye dan berkata dengan wajah bingung, "Aku bilang kakak ipar, kemana kita akan pergi? Kamu tidak ingin mengajakku jalan-jalan ke pedesaan pesisir, kan?" Kevin Ye tersenyum tipis, matanya tiba-tiba menjadi sangat aneh. Berdiri di jalan raya di pinggiran laut, Kevin Ye tiba-tiba berhenti. "Ayolah, Lao Liu, jangan mengeluh. Kita akan segera sampai." Michael Liu tidak berdaya. Saat ini, Michael Liu tidak tahu obat apa yang dijual Kevin Ye di labu miliknya. Dia hanya bisa dituntun secara pasif oleh Kevin Ye dengan hidungnya. Tatapan sedih menatap Kevin Ye di depannya. Ketika Michael Liu siap untuk mengeluh lagi, Michael Liu tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Cahaya bulan yang awalnya merdu tiba-tiba menghilang, dikelilingi oleh kegelapan pekat. Bagaimana situasinya? Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa bulan telah hilang? Apakah ada anjing legendaris yang memakan bulan hari ini? Meskipun tidak serius, Michael Liu mengangkat kepalanya. Namun, ketika Michael Liu melihat pemandangan yang menghalangi matahari di langit, dia tercengang. Dia berdiri di tempat yang sama selama setengah suara dan tidak mengatakan sepatah kata pun.